Shalom saudara-saudara, kembali dengan saya penginjil Riza Tresna yang hari ini kita akan masuk lagi kepada sesi doktrinal yang masuk kepada doktrin keselamatan. Jadi saudara-saudara sekalian, topik pembahasan doktrin keselamatan ini saya bagi hanya di 2 sesi. Hari ini adalah sesi pertama, temanya adalah bisakah saya yakin dengan keselamatan saya? Apakah saya boleh dan dapat yakin sepenuhnya dengan keselamatan saya? Kalau saya jawab yakin, dari mana saya tahu bahwa keyakinan saya itu betul? Itu bukan hanya berdasarkan perasaan saya, tapi itu keyakinan yang benar dan alkitabiah. Apakah bisa saya mengatakan, saya yakin dengan keselamatan saya? Kenapa? Karena setiap hari Minggu saya ibadah ke gereja. Itu cukup membuktikan saya bisa yakin dengan keselamatan saya. Itu yang kita akan bahas hari ini. Dan di dalam sesi kedua kita akan membahas dengan tema apa artinya diselamatkan. Mengapa penting belajar ini, saudara-saudara? Karena setiap kita, orang-orang Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan, kita perlu mengetahui, mungkin tidak terlalu mendetil seperti seorang teolog, tapi paling tidak secara garis besar kita tahu bagaimana terjadinya keselamatan itu dalam diri kita. Apa dampaknya? Apakah keselamatan itu begitu kita terima, itu cukup hanya seperti tiket. Kalau kita mati, kita pasti masuk surga. Apakah keselamatan hanya seperti itu? Itu kita akan belajar dalam sesi yang kedua nanti. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bisakah kita yakin dengan keselamatan kita. Nah, jadi saudara-saudara, saya tanya kepada saudara, apakah saudara yakin saudara sudah diselamatkan? Apakah saudara yakin kalau saudara meninggal saat ini saudara pasti masuk surga? Apa jawaban saudara? Di sini ada 3 kemungkinan biasanya orang yang menjawab, saudara. Jawaban pertama, orang akan menjawab yakin. Kenapa yakin? Dia akan menjawab, karena setiap hari Minggu saya ibadah kok ke gereja. Saya sudah dibaptis, saya sudah disidi, saya terlibat melayani di gereja. Saya suka menolong sesama, saya bertanggung jawab terhadap keluarga, dan seterusnya hal-hal yang baik. Dia jawab yakin. Kenapa? Karena dia merasa dirinya adalah orang saleh, karena itu dia bisa selamat. Itu yang pertama. Atau jawaban yang kedua yang bisa diberikan kalau orang ditanya, kamu yakin gak kalau kamu meninggal kamu selamat masuk surga? Orang kedua pun bisa jawab yakin. Kenapa kamu yakin? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi saya. Jadi saya sekarang hidup saya, walaupun masih kacau kayak begini, mau terus dalam dosa, saya malas ibadah ke gereja, malas doa, malas baca Alkitab, dan seterusnya yang negatif, saya yakin saya tetap masuk surga. Saya yakin saya pasti selamat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi saya. Yang kedua ini, dia yakin bahwa kalau dia percaya kepada Yesus, sesuai dengan konsep kepercayaan yang dia miliki, maka dia pasti selamat, hidup seperti apa, tidak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jawaban ketiga yang bisa diberikan kalau kita ditanya, kamu yakin atau tidak kalau kamu meninggal, kamu masuk surga? Ada jawaban yang ketiga itu, orang Kristen ini juga bisa menjawab, tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Dia akan menjawab, karena hidup saya masih kacau. Saya belum hidup suci, saya masih malas gereja, kalau lagi mau, kalau lagi enggak. Mungkin nanti kalau saya sudah jadi orang yang lebih baik, baru saya bisa yakin kalau saya mati saya pasti masuk surga. Jadi yang orang ketiga ini, dia tidak yakin karena menurut dia dirinya ini masih belum benar, masih kacau hidupnya. Ada yang yakin karena dia hidup saleh, ada yang yakin karena dia tahu Tuhan sudah mati buat dia hidup kacau apapun gak ada masalah. Ada yang gak yakin karena dia tahu kok saya hidupnya masih gak benar. Mana yang benar, mana yang salah dari ketiga ini, saudara sekalian? Nah, kalau kita kelompokkan 3 jawaban ini, sebenarnya ini akan menjadi 2 kategori besar. Kategori yang pertama adalah orang-orang yang menekankan keselamatan itu pada kasih karunia. Jadi kalau tadi saudara lihat jawaban orang yang kedua, dia percaya karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka hidup saya seperti apapun,
mau kacau seperti apapun, saya pasti tetap selamat. Nah, apa yang dimiliki oleh orang-orang yang menekankan kasih karunia itu? Akibatnya adalah orang-orang ini menjadi orang Kristen yang tidak atau kurang bertanggung jawab dalam kehidupan iman. Karena dia pikir, saya hidup benar, hidup nggak benar, sama aja, saya pasti selamat. Kurang bertanggung jawab. Dia menerapkan satu prinsip, sekali selamat, pasti selamat. Bahwa keselamatan kita itu tidak akan hilang dengan tidak seimbang, tidak tepat. Dan itu sungguh bahaya. Dan apa dampaknya kalau kita menekankan pada kasih karunia? Seperti Rasul Petrus katakan di dalam 2 Petrus 1, bisa saudara baca nanti ayat 5-11. Sangat besar kemungkinan untuk engkau tersandung kalau engkau pikir kau tidak kerjakan sungguh-sungguh keselamatan itu. Dampak lainnya, kalau saudara pikir saudara bertekankan pada kasih karunia saja, maka saudara pikir dosa saudara seperti apapun itu tidak akan berdampak terhadap relasi saudara dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh anugerah. Dan dampak lainnya, orang-orang yang seperti ini, yang penekanan pada kasih karunia, bagi dia iman adalah being tanpa doing. Bagi dia keselamatan itu bisa dia miliki tanpa menghasilkan perbuatan baik. Dan yang terakhir, dampak bahaya kalau orang-orang yang menekankan pada kasih karunia ini, dia bisa terjebak dalam satu kondisi yang beberapa waktu lalu cukup ramai diperbincangkan tentang satu tema tentang hyper grace, anugerah yang overdosis. Orang-orang ini berpikir kasih karunia itu begitu besar sehingga dia bisa berbuat apapun dalam hidupnya, dia tetap pasti selamat. Menjadi kategori orang-orang yang antinomian, orang-orang yang anti hukum. Buat dia tidak penting melakukan hukum-hukum Allah. Nah, dari mana saudara bisa tahu apakah saudara masuk kategori ini atau bukan? Ada beberapa parameter yang bisa jadikan patokan bahwa saudara adalah orang Kristen yang menekankan pada kasih karunia tentang keselamatan. Parameter pertama, bisa saudara uji. Kalau saudara merasa tetap oke-oke saja dalam hidup rohani saudara, walaupun tidak ada perubahan hidup yang nyata, baik dalam karakter maupun kerohanian. Saudara 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan 1 tahun lalu, dengan kondisi sekarang saudara tidak ada bedanya. Masih tetap sama, rohani sama, tidak rohani, karakter sama, tidak berubah. Tapi saudara tetap merasa oke, saudara masuk dalam kategori orang-orang yang menekankan pada anugerah saja. Atau yang kedua parameter saudara, kalau saudara berpikir, saudara tetap bisa hidup dalam dosa, tapi saudara tidak merasa ada penyesalan, tidak ada duka cita, sikap saudara tetap sama, baik dulu sampai dengan hari ini terhadap dosa. Saudara pikir orang Kristen adalah orang yang hidup merdeka, saudara terasa salah memaknai kemerdekaan Kristen. Dan itu adalah tanda bahwa saudara adalah orang yang menekankan pada kasih karunia saja. Dan kalau saudara, parameter lainnya, kalau konsep saudara tentang Allah adalah Allah yang maha baik, pengasih, pengampun saja, tapi bukan Allah yang hakim, yang adil, bukan Allah yang menuntut komitmen dari umatnya, maka itu tanda bahwa saudara telah menekankan anugerah itu saja di dalam keselamatan. Yang terakhir, tanda terakhir, waktu saudara melakukan ibadah minggu di gereja, itu seperti sebuah kewajiban agamawi saja. Pelayanan jadi sebuah aktivitas rohani, berdoa, baca Alkitab itu menjadi satu beban. Saudara tidak tertarik pada rohani, tapi saudara tidak merasa ada yang salah dengan itu. Dan saudara tetap yakin bahwa kalau saudara mati, saudara pasti masuk surga, maka saudara ada masuk kelompok orang-orang yang menekankan kasih karunia saja. Dalam keselamatan yang tentu itu tidak Alkitabiah. Ayat favorit orang-orang seperti ini pasti satu ayat yang sangat terkenal, Efesus 2 ayat 8-9, bisa saudara baca nanti. Jelas Paulus katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ini menjadi ayat favorit. Saya diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman. Dia pikir itu cukup, itulah keselamatan. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua adalah yang menekankan pada keselamatan berdasarkan perbuatan.
Itu orang-orang yang menjawab nomor 1 dan nomor 3. Dia yakin selamat, kenapa? Karena dia hidup saleh, rajin ke gereja hari Minggu. Atau yang ketiga, dia tidak yakin karena dia merasa dia belum saleh hidupnya. Nah, ini tanpa sadar adalah orang-orang yang berpikir bahwa keselamatan itu tergantung pada perbuatan baik saudara-saudara. Nah, apa dampaknya kalau saudara menjadi orang Kristen yang seperti ini? Saudara akan menjadi orang Kristen yang sombong. Kalau saudara bisa diselamatkan karena saudara pikir saudara selamat karena saudara rajin ke gereja, aktif melayani. Dan yang kedua dampaknya, saudara akan bisa gampang terjebak menjadi seorang Kristen yang legalis. Artinya legalis, saudara melakukan perbuatan baik kesalehan itu untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Itu bisa jebakan yang kedua. Atau yang dampak ketiga, kalau saudara menekankan pada perbuatan, saudara akan berpikir bahwa saya hanya akan bisa masuk surga kalau waktu saya meninggal, saat-saat terakhir, saya dalam kondisi rohani yang oke. Kalau saya waktu itu kondisi rohani tidak oke, maka saya kemungkinan masuk neraka. Jadi masuk surga atau neraka itu tergantung dari saudara, atau itu sebuah ketidakkepastian. Dan dampak terakhir, orang-orang yang masuk kategori yang keselamatan itu berdasarkan perbuatan, maka dia berpikir iman adalah melakukan sesuatu doing untuk mendapatkan being. Saudara berpikir karena saudara saleh, maka saudara bisa mendapatkan keselamatan itu. Itu kelompok yang kedua. Parameternya apa? Kalau saudara mau tahu apakah saya orang Kristen yang masuk kategori ini, yang berpikir saya bisa selamat karena perbuatan saya. Parameter pertama, saudara bisa uji. Kalau saudara mudah judgmental, saudara mudah judgmental terhadap orang Kristen lain yang tanda kutip tidak sebaik hidup saudara, tidak serohani saudara, maka saudara akan langsung menjudge orang itu. Wah, ini orang pasti belum selamat karena dia tidak sebaik saudara. Dampak kedua, kalau saudara masuk kategori adalah parameternya orang yang menekankan perbuatan, saudara akan terus terintimidasi. Waktu saudara jatuh, satu ketika jatuh dalam dosa, tentu kita harus berduka, menyesal karena dosa. Tapi kalau saudara terintimidasi, saudara langsung merasa, aduh bagaimana nih, saya bisa selamat atau tidak. Saudara terus terintimidasi karena hal tersebut, maka itu tanda saudara adalah orang-orang Kristen yang berpikir bahwa keselamatan itu karena perbuatan saudara. Dan kalau Anda dalam kategori itu, maka saudara akan memiliki konsep tentang Allah adalah Allah yang seperti hakim, seperti polisi, yang begitu keras menuntut manusia tapi tidak memiliki anugerah sedikit pun. Dan saudara menjadikan ibadah hari Minggu di gereja, pelayanan, disiplin-disiplin rohani, membaca Alkitab, berdoa, itu saudara jadikan jaminan bagi kepastian keselamatan saudara. Tentu orang-orang seperti ini memiliki ayat favoritnya juga. Sama seperti orang yang menekankan anugerah, dia memiliki ayat favorit. Orang yang menekankan perbuatan juga memiliki ayat favoritnya. Yaitu biasanya diambil dari Lukas pasal 13 ayat 24. Di mana di situ dikatakan, berjuanglah melalui pintu yang sesak. Masuk melalui pintu yang sesak. Banyak orang usaha tapi tidak dapat masuk. Itu saudara jadikan satu ayat favorit. Berarti keselamatan saya harus berjuang untuk bisa mendapatkannya. Jadi mana yang benar saudara-saudara? Keselamatan itu menerima anugerah kah? Atau berjuang melalui pintu yang sesak tadi? Nah, di sini saya jawabnya ada dua hal yang saudara harus miliki. Bagaimana saudara bisa diselamatkan? Saudara harus tahu pertama, kalau saudara bisakah yakin dengan keselamatan saudara? Yang pertama, saudara harus yakin dengan keselamatan saudara. Mengapa harus yakin? Karena keselamatan itu bukan tergantung dari kita, tapi tergantung dari kasih karunia. Tadi kita sudah baca Efesus 2 ayat 8-9. Namun di satu sisi, selain saudara harus yakin dengan keselamatan saudara, namun yang kedua, saat yang bersamaan saudara harus mengerjakan keselamatan tersebut dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12, Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengapa saudara harus lakukan itu? Kerjakan dengan takut dan gentar. Karena waktu saudara kerjakan itu satu bukti bahwa saudara sudah diselamatkan. Jadi kaitannya bagaimana antara dua hal ini? Yakin keselamatan tapi harus kerjakan juga keselamatan. Kaitannya bagaimana saudara? Kaitannya adalah kasih karunia tadi itu akan menghasilkan iman. Lalu
perbuatan yang kita lakukan adalah bukti dari iman yang Allah berikan tadi. Jadi Allah memberikan kasih karunia kepada kita sehingga kita memiliki iman, kita bisa diselamatkan, dan perbuatan kita adalah bukti dari iman yang telah Allah anugerahkan itu. Yakobus 2 ayat 14, iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti tubuh tanpa roh, tidak ada gunanya. Itu kaitannya. Pertama, kasih karunia akan menghasilkan iman, dan kaitan yang kedua, kasih karunia itu tidak diberikan karena perbuatan. Jadi perbuatan baik saudara itu tidak mendahului atau tidak menjadi penyebab dari saudara bisa menerima kasih karunia Allah. Lalu apa penyebabnya? Saudara bisa menerima kasih karunia, mungkin saudara tanya demikian. Hanya satu penyebabnya, kebaikan hati Allah. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 9 ayat 16. Hal itu tidak tergantung pada kehendak atau usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Kasih karunia bukan karena saudara berbuat baik. Nah, di sini jadi satu kesimpulan saya simpulkan di sini adalah poin yang sangat penting. Keyakinan atas keselamatan itu harus saudara miliki. Namun itu didasarkan pada kasih karunia Allah, bukan pada perbuatan saudara. Lalu kalau saudara tidak memiliki perbuatan baik, maka menurut saya ragukanlah keselamatan saudara. Bukan meragukan kekuatan kasih karunia untuk menyelamatkan saudara itu, tapi ragukan apakah betul saudara sudah menerima kasih karunia tersebut. Karena tadi sudah kita sepakati, kasih karunia itu akan menghasilkan iman, dan perbuatan kita adalah bukti dari iman di dalam diri kita itu. Jadi kesimpulannya saudara-saudara sekalian, saya ambil dari seorang teolog terkenal, Christopher White. Dia katakan demikian, keselamatan adalah karya Allah di dalam Kristus yang terjadi di masa lalu dan menghasilkan jaminan di masa yang akan datang, serta mengubahkan hidup kita di masa kini. Karya Allah di dalam Kristus sudah terjadi di masa lalu, menjadi jaminan buat masa depan, mengubahkan hidup kita di masa kini. Jadi saya jawab pertanyaan saudara tadi yang kita sama-sama pikirkan. Bisakah saya sangat yakin dengan keselamatan saya? Bisa dan harus yakin. Saudara harus yakin itu. Mengapa? Karena itu adalah anugerah Allah. Karya pengorbanan Kristus yang jadi jaminan saudara boleh yakin pasti dan keselamatan, bukan perbuatan saudara. Saudara harus memiliki dasar keyakinan yang benar, karya pengorbanan Kristus. Lalu pertanyaan yang kedua, bisakah saya memiliki kehidupan iman Kristen yang kacau balau, namun saya tetap yakin selamat, kalau saya meninggal saya pasti masuk surga? Maka jawaban saya adalah tidak bisa, dan jangan saudara coba-coba itu. Mengapa? Karena anugerah keselamatan adalah satu anugerah yang pasti menghasilkan perubahan hidup nyata. Pasti. Jadi sebagai ayat penutup saya akan bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 10. Dikatakan oleh Rasul Paulus demikian, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jelas Paulus mulai di sini, dia akui kalau dia bisa selamat itu karena kasih karunia Allah. Namun dia katakan kasih karunia itu tidak sia-sia. Mengapa? Karena dia bekerja dan begitu keras mengerjakan keselamatan itu. Kasih karunia itu yang sudah dianugerahkan Allah kepadanya. Tapi dia bilang, waktu dia bekerja keras itu pun bukan dia, melainkan kasih karunia itu yang mengerjakan. Kiranya Tuhan menolong saudara, sehingga saudara menjadi orang Kristen yang tidak ragu lagi dengan keselamatan saudara. Bukan karena saudara, tapi karena Kristus. Dan sekaligus pada saat yang sama, saudara sungguh-sungguh berjuang untuk menghidupi iman yang telah Allah anugerahkan tersebut. Tuhan memberkati saudara sekalian.